Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat warahmatullahi keadilan dimanapun berada, saat ini kita bersama advokat Surakarta ini. Advokat Surakarta yang saat ini berjuang untuk kita semua. Mas Andika Dian Prastyo, ya. SHMH. Di kantor mana Mas? Kantornya Mas Andika? Kalau saya saat ini masih kantor kecil-kecilan sendiri. Oh, Masya Allah. Di Diana ya, di kantor sendiri ya, berarti punya Di Gentan ya. Gentan ya, di Gentan Sukoharjo ya. Ya. Ini menarik Mas. Kemarin kan saya juga hadir pada Selasa ya, Selasa Ya, 13 Januari 2026 di Pengadilan Negeri Surakarta. Ya. Yang kemarin saksinya Pak Ugroseno sama siapa Mas? Pak Rujito. Oh, Pak Rujito. Itu gimana Mas? Tolong kita sebarkan lah biar masyarakat Indonesia tahu, karena jangan ini kuasa hukumnya. Ya. Jadi yang pertama kali saya terima kasih menyapa dulu para subscriber dari channel Sahabat Keadilan milik Ustadz Hamzah. Jadi ketika melihat ini, baiknya dengan kepala yang adem, kemudian juga nanti ada informasi bisa dicerna dengan baik. Siap. Jadi ini santai aja ya Ustaz. Siap. Jadi kemarin itu kan memang sidang Citizen Lawsuit itu menghadirkan Pak Ugroseno dan Pak Rujito. Nah, kalau perkara nomor berapa ya Mas? Wah, saya lupa itu nomornya lupa. Terus gimana Mas? Jadi memang kami menghadirkan kedua orang saksi ini kan sebenarnya ada istilahnya ada hal-hal yang memang harus diketahui, tetapi juga kita tidak mau untuk kecolongan dulu. Maka dari itu kan kemarin kita agak sedikit merahasiakan informasinya apa. Karena yang pertama Pak Rujito ini adalah sebenarnya beliau juga advokat Mas. Pak Rujito ini adalah seorang advokat dan dulu pernah ikut di Adnan Buyung Nasution. Jadi beliau advokat di Jakarta, juga senior saya juga di Universitas Islam Indonesia. Ya. Nah itu saya pahamnya kan ketika ada itu waktu itu pertama kali ketika kami itu bertemu, jadi kami berkomunikasi itu kan karena memang di grup WA pertama. Di grup WA, jadi kami itu karena saya menggugat itu, kemudian ada temen nge-share itu di grup, akhirnya di grup itu juga ada, saling bertukar informasi begitu. Nah, ketika bertukar informasi ini, kebetulan beliau itu dan beberapa teman yang lain itu mengupload ijazah itu. Jadi ada yang, ini punya kakak saya, ini punya ibu saya, ini punya ponakan saya, ini punya paman saya, dan lain sebagainya, termasuk Pak Rujito itu. Nah, Pak Rujito itu kebetulan mengupload, dan saya tuh nggak sadar Mas. Waktu itu saya lihat loh, kok sama, maksudnya tahunnya sama, kemudian itunya sama. Nah, akhirnya saya berusaha untuk menghubungi beliau. Saya berusaha menghubungi beliau, dan beliau langsung balesi, loh, bener itu punya kakak saya. Akhirnya, iya, setelah itu saya konsultasi dengan Pak Taufik selaku koordinatornya beliau. Loh, ini Pak Rujito ini kalau nggak salah saya nggak asing gitu. Akhirnya beliau kontak dengan Pak Wirawan Adnan, kemudian ini kalau bener Pak Rujito yang ini adik saya, sudah dianggap seperti adiknya sendiri. Kemudian kami mencoba untuk komunikasi, mengatur jadwal, akhirnya kami ke Jakarta untuk bertemu beliau dan melihat secara langsung barangnya itu. Iya. Kalau Pak Ugroseno gimana? Nah, kalau Pak Ugroseno itu kan kemarin juga sebenarnya ini di luar apa yang diketahui media ya. Jadi sebelumnya kan kami itu agak gambling, karena kan beliau juga orang sibuk. Pak Ugroseno itu seperti yang kita ketahui kan beliau ketua dari Persatuan Tenis Meja. Jadi beliau juga kegiatannya juga banyak, karena kan mantan Wakapolri juga.
ketika beliau dikontak dengan Pak Taufik, kebetulan beliau kerso dan mau gitu. Akhirnya kita ketemu dulu dan lain sebagainya. Terus akhirnya ya dalam persidangan itu beliau mengeluarkan statement itu begitu. Kan kemarin juga saya ketemu sama Bapak Ugroseno itu ya, ngobrol-ngobrol kenapa dia mau jadi saksi, karena Iya. saya juga memang ada keinginan juga untuk mau menjelaskan. Ya, menjelaskan betul. Sudah ketemu juga sama beliaunya itu. Iya. Begitu. Jadi memang kemarin itu kami juga ya karena kan persidangan juga tentatif ya. Jadi jadwalnya itu sebenarnya Pak Ugroseno itu untuk saksi ahli, Mas. Tetapi karena majelis kemarin bilang ini untuk saksi dulu, ya sudah akhirnya Pak Ugroseno kami jadikan saksi. Nah, untuk saksi ahli nanti juga Pak Ugroseno atau ada yang lain, karena Pak Ugro kan sudah menjadi masih saksi fakta. Ya sebenarnya ada yang menggugat kan, seperti contohnya Bang Rismon, Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, itu nanti kami ajukan sebagai saksi ahli. Begitu. Kalau untuk jadwal agenda berikutnya sidangnya apa, Mas? Besok Selasa untuk masih saksi ahli, saksi dari pihak kita. Saksi dari pihak penggugat. Kalau dari tergugat, karena dari kepolisian, ya. Terus KPU itu nunjukkan nggak tuh barangnya itu? Jadi selama persidangan kemarin itu bukti tertulis yang mereka ajukan itu dari tergugat 1, Pak Joko Widodo, itu hanya menunjukkan sita. Bukan ijazah yang bukan. Sitanya itu bukan, tapi sita ya, bukti sita. Nah itu kan kemarin juga dijawab oleh Pak Ugroseno. Jadi ketika barang bukti ini disita, ini kan konotasinya kan sebagai barang bukti kejahatan. Nah itu kan membingungkan masyarakat juga, kan gitu. Iya kan? Kalau harusnya kan di saat untuk membuktikan harusnya ditunjukkan saja kan. Iya, baiknya begitu. Iya. Kenapa kalau memang itu benar-benar ada dan jelas, kenapa nggak ditunjukkan? Kalau ditunjukkan kan sudah selesai, bahkan untuk bisa menjarakan atau melaporkan prosesnya kan dengan itu ditunjukkan dan bukti-bukti dipastikan aslinya. Iya, lebih jelas lah. Kemarin kan waktu masuk di persidangan atau sebelum masuk di pengadilan itu juga unik, Mas. Uniknya apa? Penuh semua mobil itu. Jadi kita masuk susah. Akhirnya kita parkir tuh agak jauh, kita jalan itu. Seperti itu. Ya sangat membingungkan lah, mengingat di dalam tuh saya lihat banyak yang kosong. Ini kenapa nggak boleh masuk ini? Kemarin pun kami juga suruh parkir di luar sebenarnya. Tapi kan saya ngeyel. Ya karena kami yang berkepentingan, apalagi kan kami juga bawa saksi yang bukan, ya mohon maaf, bukan orang biasa lah begitu kan. Biasanya beliau juga ada pengawalan. Kebetulan kemarin pengawalannya adisinya kan 1, terus asistennya 1. Tapi kan waktu di persidangan yang KIP itu, Mas, itu kan KPU kalah ya, harus menunjukkan, harus membuka. Ya, jadi ya kalau yang digugat Pak Bonatua kemarin itu sebenarnya adalah ketika kami itu mengajukan permohonan untuk melihat ijazahnya Pak Jokowi, itu memang di semua KPU kan ada yang disensor, Mas. Jadi ada nomornya itu ditutupi, kemudian ada legalisir itu juga ditutupi dan lain sebagainya lah. Ada 9 titik itu. Maksudnya apa itu kalau ditutupi? Ya menurut pendapat KPU itu data yang harus dilindungi. Begitu. Padahal kan di saat dokumen yang digunakan untuk kepentingan masyarakat harusnya kan dibuka seluas-luasnya. Ya, seharusnya seperti itu. Kan? Makanya ketika digugat melalui KIP kemarin ya harus dibuka. Undang-undang kearsipan kan ada. Ada. Nah, di saat itu dimasukkan kan harus boleh masyarakat melihat. Betul. Kan? Kecuali memang di situ ada data-data yang dirahasiakan, Mas. Contohnya seperti data kesehatan itu nggak boleh. Terus kemudian ada mungkin nilai. Jadi nilai kan mungkin ya yang penting kan lulus toh. Kalau nilainya jelek kan IPK di bawah IPK-nya 2, lah itu kan ditutupin enggak apa-apa. Enggak lulus izin gitu. Tapi kalau nama terus nomor itu karena sudah dipergunakan ya harusnya dibuka gitu. Dan kemenangan
Pak Bonatua kemarin ketika menggugat itu semuanya harus dibuka titik-titik itu. Begitu. Untuk ada ke masyarakat ya Mas, Ya. Andika dan rekan. Itu biar tidak ada pikiran negatif, wah ini sakit hati yang sering dimunculkan. Oh ya, Ada ya. sakit hati. Enggak, ya. Apakah jenengan pernah hubungan kerja atau apa dengan yang digugat-gugat ini, atau Iya. ada apa kok sampai ada klausul apa kamu ini sakit hati, itu gimana tuh untuk menanggapi itu Mas? Ini khusus ya, jadi pemirsa-pemirsa ini mohon maaf, saya bukan orang terkenal tapi saya menyampaikan ke Ustadz Hamzah ini baru dalam video kali ini saya akan buka. Betul-betul saya akan buka. Jadi gini, sekitar tahun 2009-2008 mungkin ya, keluarga saya itu dekat dengan Bu Noto, terutama ibu saya. Iya, jadi ibu saya itu dekat dengan beliau. Waktu itu kan beliau mungkin masih jadi wali kota lah. Dan saya pernah beberapa kali memang membawakan tasnya Bu Noto waktu ke Bangkok, Thailand, dan ke beberapa yang lainnya. Jadi waktu itu pun banyak orang ngomong kalau wah Andika ini pengennya jadi pegawai negeri. Enggak, saya enggak pengen jadi pegawai negeri. Karena waktu itu saya sudah bekerja juga. Terus kemudian Pak Jokowi maju sebagai calon presiden lah, kebetulan ibu saya ini memilihnya berbeda, Pak Prabowo, dan akhirnya setelah itu tidak ada komunikasi. Tapi sebenarnya dalam apa ya istilahnya hubungan itu tidak ada yang tersakiti begitu. Kalau menurut saya loh, maksudnya saya tidak pernah mengharapkan apapun ke beliau. Saya juga tidak pernah minta proyek atau minta apa, itu tidak ada. Ya saya sesama orang Solo ya saya menghormati, tetapi ketika seorang pemimpin itu menunjukkan kebohongan, maka rakyat kan harus mengingatkan. Nah itulah gunanya seperti itu. Jadi tidak ada dendam apapun, khusus di channel tidak ada. Benci pun kita tidak ada. Katakanlah Mas Hamzah, karena kita kan mungkin juga yang dipandang paling getol ya untuk masalah ijazah ini. Seandainya ijazah ini nanti terbukti asli, kami bersedia untuk meminta maaf. Minta maaf Dengan segala risikonya iya pasti lah. Iya, gitu ya. Pasti. Seharusnya harus dibuka biar iya. Tapi sebaliknya juga, ketika nanti terbukti bahwa ijazah itu palsu, kami hanya meminta Pak Jokowi itu untuk meminta maaf. Kami tidak ingin mempidanakan, kami tidak ingin bagaimana dan lain sebagainya. Enggak. Biar negara itu adem. Ya. Biar negara itu adem. Satu persatu, iya. Ya, apalagi sekarang kondisi seperti ini. Hanya itu saja. Jadi nggak ada tujuan yang lain ya? Nggak ada. Maksud saya begini loh. Kita itu kan katanya kan orang timur. Kita itu menjunjung tinggi yang namanya adab ketimuran. Termasuk masalah kejujuran. Ya kalau jujur ya harus jujur kan begitu. Bukan. Jadi selama persidangan tuh nggak datang, dan ijazah tuh nggak pernah ditunjukkan di pengadilan juga? Nggak pernah. Hanya tadi ya, sita tadi ya? Iya, jadi Polda ya? Iya, jadi selama saya pun juga dulu mendampingi yang namanya Gus Nur dan Pak Bambang Tri, itu pun juga kami tidak pernah melihat ijazah itu digunakan dalam pembuktian, tidak pernah. Tidak pernah untuk pembuktian. Iya, sampai hari ini begitu. Mungkin itu aja ya Mas Andika. Sehat selalu, panjang umur. Kita memohon doa dari masyarakat seluruh Indonesia ya, masyarakat Indonesia di Indonesia pun di luar negeri, untuk mendoakan ya timnya Mas Andika. Amin. Agar ini terang benderang, karena sudah babak pembuktian, ya kan? Iya. Bukti, terus saksi, kemudian nanti kesimpulan, dan putusan. Harapan kami putusan itu juga menjadikan semua itu menjadi satu lagi lah. Kita tuh kan karena masalah ijazah itu betul asli atau palsu itu harus ditunjukkan. Nah saat ini belum ditunjukkan. Semoga nanti ada Allah lah, nanti dari Allah SWT memberikan ini kemudahan. Amin, amin. Ya, itu saja kami. Apabila ada pertanyaan dan apapun bisa di www.advokathfp.com. Jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.